semua amal yang bersifat agama itu harus pakai niat. Itu seluruhnya. Tapi ada, karena memang batasannya itu namanya batasan idhofi. Kalau bahasanya batasan idhofi kan. Ada sebagian yang masih bisa masuk, yang masih bisa. Salah satunya diantaranya adalah perbuatan satu, menghilangkan. Apa saja yang menghilangkan itu nggak usah niat. Contoh, tai ayam lah, tai ayam di situ. Umpamanya Pak Agus mau membuang najis itu niat dulu nggak Pak Agus? Nah itu buang najis, nggak perlu kan, langsung dibuang. Sah nggak itu? Hilang nggak itu? Sah kan? Nah sah. Oh terus kemudian membuang najis, wah itu enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi disampaikan bahwa segala sesuatunya itu dianggap biasa bila mana tidak ada niat. Apakah niat itu harus terucap atau hanya cukup di batin? Ya. Karena ada yang sifatnya di batin itu, contoh konon kalau di kamar mandi, kalau terucap, apa itu kok boleh? Ya. Kalau tidak terucap batin, apa itu juga boleh? Ya. Itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak Imin. Pertanyaannya, apakah niat itu perlu diucapkan atau tidak? Ini bahasa nanti ketika biniyat. Jadi bahasanya menunggu sebentar lagi, Mbak. Menunggu sebentar lagi. Sebentar lagi ini amal dulu. Amal dulu. Jadi amal itu ada dua, Bapak-bapak sekalian. Satu amal yang bersifat ibadah, yang kedua yang bersifat kebiasaan. Ini satu rangkaian. Tapi yang ditanyakan Mbah Imin, bagaimana kalau amal itu enggak ada niat, terus niat, tetapi apakah di dalam hati atau diucapkan? Ini nanti berkaitan dengan bahasan an-niat tadi, a'malu binniat. Ini lagi bahas ini. Niat itu Bapak dan Saudara sekalian bahasanya panjang. Jadi ada hukum niat, ada tempatnya niat, ada kapan waktunya niat, ada 6. Ya. Bagaimana hukumnya, bagaimana terus bagaimana di mana tempatnya, kapan mulai niat, ada rangkaiannya itu nanti ketika sudah bahas niat. Tadi ini saya jelaskan tentang amal dulu. Amal saja ini banyak, Pak. Ada Bapak dan Saudara sekalian, ini masih berkaitan inamal amalu ini. Ada amal yang tetap boleh, tetap sah, nggak pakai niat. Nah, bingung kan? Amal agama tetap sah, tapi nggak pakai niat. Masih di rangkaian inamal amalu itu, Pak. Rangkaian inamal amalu masih boleh. Yang kemarin pernah saya sampaikan di taklim subuh. Jadi rangkaian agama, aturan-aturan agama yang bersifat baik itu ibadah maupun ajarannya itu nggak pakai niat juga sah. Nah, sementara kan tadi disampaikan aturan agama atau ajaran agama harus pakai niat. Tetapi kalau karena bentuk inama itu, ini masih bahasa nih, itu membatasi yang tertera, tapi masih ada kans yang lain bisa masuk. Tadi saya contohkan kecuali staf tidak boleh masuk, bosnya masa tidak boleh masuk, boleh. Jadi masih ada. Tapi kalau ada pemain siapapun nggak boleh masuk kecuali yang punya, berarti anunya nggak boleh, cuma yang punya. Jadi bahasa-bahasa begini ini dibahas, Pak, oleh para ulama. Nah itu sama dengan itu sama. Oke, semua amal yang bersifat agama itu harus pakai niat. Itu seluruhnya.
Tapi ada, karena memang batasannya itu namanya batasan idofi, kalau bahasanya batasan idofi kan. Ada sebagian yang masih bisa masuk, yang masih bisa. Salah satunya diantaranya adalah perbuatan satu, menghilangkan. Apa saja yang menghilangkan itu nggak usah niat. Contoh, masjid ini di sana ada tai kucing atau tai kucing, nanti masalah, nanti ada sebagian mengatakan itu enggak najis kan, jadi repot. Tai ayam lah, tai ayam di situ. Umpamanya Pak Agus mau membuang najis itu niat dulu nggak Pak Agus? Nah itu buang najis nggak perlu kan, langsung dibuang. Sah nggak itu? Hilang nggak itu? Sah kan? Nah sah. Oh terus kemudian membuang najis, wah itu nggak sah itu karena nggak niat, nggak ada. Jadi selama najis itu hilang, nah, itu boleh. Jadi selama menghilangkan, pokoknya semuanya yang menghilangkan, pokoknya yang menghilangkan itu nggak usah pakai niat, nggak usah pakai niat. Contohnya tadi menghilangkan najis, itu nggak usah pakai niat. Wah nawa itu nggak usah, pokoknya buang gitu aja, asal hilang najisnya. Akhir sah, itu sah. Sedekah korban itu pakai niat oh, kasih niat menolong orang. Itu namanya menerima, menghilangkan. Itu menghilangkan. Kalau seluruhnya yang menghilangkan itu bisa ini. Contoh kemudian yang menghilangkan tanggung jawab hutang, menghilangkan tanggungan kita kan, hutang, nyaur hutang itu loh Pak. Nah, nyaur hutang itu perlu niat nggak bagus? Bayar hutang ada niat. Niat apa? Supaya kita nggak supaya diterima siapa yang punya hutang. Jadi kalaupun nih hutang saya Pak Muji saya kasih, nggak usah pakai niat, sah kan bayar hutangnya, nggak usah. Yang penting kira-kira sampean itu pilih mana kira-kira? Bayar hutang itu disaur dengan niat atau dengan duit? Duit kan? Pokoknya nggak perlu niat lah, mana duitnya aja kan gitu. Yang penting itu sah, diterima. Pokoknya yang menghilangkan itu bisa. Menghilangkan itu bisa. Nah, memandikan mayat itu kan menghilangkan. Memandikan mayat itu menghilangkan Pak. Itu nggak usah niat. Memandikannya wajib, yang memandikan nggak usah niat, sah, boleh. Cuman memandikan itu sunnah, pakai niat, hanya sunnah saja Pak. Jadi umpamanya Pak Bagio, mana ya cara niatnya memandikan mayat? Oh nggak bisa, udah gobiur aja. Sah itu, sah. Sah Pak Bagio itu sah Pak, sah setelah menghilangkan bentuk-bentuknya menghilangkan. Pokoknya yang menghilangkan itu nggak usah pakai niat. Nah ini di sini yang menjadi titik tolaknya, titik. Jadi hubungan-hubungan itu banyak Pak sebetulnya, tapi cukuplah kita pikir ini karena rangkaiannya banyak. Ada yang nggak usah pakai niat tapi juga sah, tapi ajaran agama. Contohnya azan, azan itu kira-kira sampai niat nggak itu? Kalau nggak niat sah nggak? Azan itu loh, azan kan ajaran agama. Apa kita pakai netiman mana? Kamu pernah niat azan nggak? Niat azannya gimana? Nggak kan? Nggak ada, tetap aja mau azan Pak, azan. Walaupun dia nggak pakai niat, azannya sah nggak? Sah. Itu karena sudah menjadi lafaz yang dibiasakan. Jadi banyaklah itu. Tapi ini saya pikir cukuplah untuk otak-otak seperti kita ini, pengetahuan seperti ini cukup. Jadi amal itu tidak semuanya yang tidak sah itu harus pakai. Ada beberapa amal agama itu juga sah kalau sifatnya itu menghilangkan. Berak umpamanya, berak, menghilangkan najis. Ya, menghilangkan najis itu ajaran agama bukan? Ajaran agama. Kemudian nggak usah niat, kira-kira sah nggak itu menghilangkan? Sah. Pokoknya sebut-sebut menghilangkan itu
boleh. Nah, ini a'malu itu ternyata enggak semua. Makanya bentuk inamal a'malu, bentuk-bentuk yang model begini tidak semuanya, tapi maka koser yang demikian itu dinamakan koser idofi. Oh, itu pokoknya yang begini ini pesantren yang tahu bapak-bapak mudang yopo. Ini yang perlu diketahui. Ini yang hubungannya dengan niat. Bapak dan saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kok cepet banget ya, Mbah? Ini Ada sampai di sini. Mungkin Bapak dan saudara sekalian sampai di sini ada yang perlu ditanyakan. Ya silakan Pak Haji. Dokter Pak Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menyambung tadi pertanyaan Mbah Marimin ya. Ya. Kalau kita dari rumah sudah berniat mau sholat Ustaz, kita berwudhu di rumah kan? Jadi waktu kita berniat wudhu itu bisa nggak satu paket dengan niat kita untuk sholat sekalian? Ya. Dari berwudhu langsung sholat kita satu paket bisa Satu nggak? paket mau sholat tidak Ya, bisa sholat. karena kita berwudhu kan mau sholat tujuannya. Ya. Bisa nggak satu paket dari wudhu ke sholat tadi? Ya. Udah. Terima kasih. Ya, terima Assalamualaikum kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini maunya cepet-cepet ini. Oke. Jadi Bapak dan Saudara sekalian, niat itu ada namanya syarat-syarat niat, unsur-unsur niat. Unsur niat itu ada namanya al-qasdu, kehendak yang kuat, keinginan yang kuat. Itu namanya al-qasdu, maksud yang kuat. Itu niat. Pertama itu. Yang kedua adalah ta'arud, sifatnya. Sifatnya itu harus ada. Terus kemudian yang ketiga itu at-ta'yin. Nah, tiga ini syarat dari niat. Apa itu niat? Nah, sekarang kan persoalan kan pertanyaannya sebelum itu apa itu niat? Menurut Bapak-bapak niat itu apa? Pak Marjulis bisa apa niat itu? Maksud dan tujuan. Maksud dan tujuan. Nah, ini persoalan kan. Apa itu niat? Bapak dan saudara sekalian, dalam kaidah fikih disebutkan an-niat adalah qasdu syai' muqtaranan bi fi'lihi. Niat itu adalah menginginkan atau berkehendak terhadap sesuatu disertai dengan pekerjaannya, berbarengan dengan pekerjaannya. Nah, itu niat. Contoh yang paling mudah, Pak Marjulis ngomong kepada temannya, Pak Maman, saya hari Minggu depan saya berniat mau ke Surabaya, tapi masih di rumah. Itu maknanya baru maksud atau sudah mengerjakan? Baru maksud. Nah, baru maksud. Maka itu baru namanya qasdu. Baru kehendak. Belum ada tindakan. Baru qasdu namanya. Qasdu. Kalau di dalam qasdu yang kuat itu disebut azam. Baru azam namanya. Azam itu kalau bahasa kita rencana. Nah, baru rencana, belum niat. Kalau niat itu ya sudah bawa koper, bawa ini, naik mau kemana Pak? Mau ke Surabaya. Itu baru niat yang itu. Nah, itu al-qasdu yang muqtadan bi fi'li. Kemudian yang ta'arud, sifatnya. Nah, ini berkaitan dengan ibadah. Kalau ibadah itu sifatnya apa? Kalau memang dia itu wajib, harus disebut wajib. Saya sholat isya wajib. Ta'yinnya itu ketentuannya apa? Wajib. Wajib itu ta'yin. Ta'yinnya itu adalah wajibnya. Sifatnya itu adalah ada atau gimana? Itu yang apa? Yang perlu. Jadi adalah satu adalah qasdu, kehendak yang kuat, kemudian sifatnya, kemudian takyinnya. Takyinnya, salat isya fardu. Allahu Akbar sah itu. Allahu Akbar sah. Allahu Akbar dalam hati saya salat fardu. Nah, itu sah.
Itu untuk itu Bapak dan Saudara sekalian, saya pengen karena ini memang bahasanya panjang, niat itu mungkin sudah 5 menit lagi Pak. Cepat banget ya. Saya mau nanya nih Pak. Nanti gini, insya Allah penjelasan tentang niat nanti saya rangkum juga mengenai tadi ada apa itu niat dulu, definisi niat sudah saya sampaikan. Kemudian hukum niat, kemudian mahalu niat, kemudian waktunya niat. Nah, nanti ada beberapa yang perlu saya sampaikan berkaitan dengan bin niat. Innamal a'malu bin niat. Ini membahas amalnya dulu. Dari amalnya aja sudah tahu. Sahnya itu harus dengan niat. Nanti tentang niat bahasanya panjang lagi Pak, itu nanti bahasanya panjang lagi. Mungkin sampai di sini ada pertanyaan lagi. Jadi ya silakan Pak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ini kita semua di masjid sering kejadian mau melakukan sholat sunnah qobliyah, ya kan? Dia nggak tahu bahwa sebentar lagi timan tuh mau adzan, baru mau komat, mau komat ya benar Pak. Ingetin Pak ya. Ya udah terus apa? Orang yang mengerjakan sholat sunnah kan pasti ada pahalanya. Niat ya, niat aku sholat sunnah qobliyah misalnya. Nah dia baru niat, baru takbir aja, baru baca Fatihahnya belum selesai, udah komat. Nah itu masuk nggak, dapat pahala nggak? Ya. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik. Untuk sholat sunat Bapak dan Saudara sekalian, nama itu kan aja. Jadi kalau datang sholat sunat gak usah ngeliat ini. Kalau ngeliat ini nanti menjadi Allah Akbar. Baru Allah Akbar sudah niat. Nanti kalau komat saya batalkan. Belum komat sampai sudah batal. Jadi itu namanya menggantungkan niat. Jadi nggak boleh Pak, menggantungkan niat itu nggak boleh. Menggantungkan niat itu nggak boleh. Jadi sebelum sholat lihat jam, tinggal 5 menit biar dapat pahala. Nanti kalau saya sholat dulu, nanti kalau timan saya batalkan. Itu nggak boleh. Itu namanya menggantungkan niat. Sebelum di Allah Akbar udah batal sholatnya, nggak udah. Kalau mau ya Allahu Akbar. Nah nanti ketika qomat ada hadis Nabi, tidak ada sholat sesudah didirikan qomat, maka dibatalkan. Kenapa? Karena pahalanya menyertai takbiratul imam itu lebih besar daripada sholat sunnahnya. Maka al-afdol. Maka pilih yang lebih afdol kalau bahasa ini, antara dua perbuatan mana yang walaupun dia qomat kan nanti masih Fatihah masih nyelesain, bisa kan? Masih bisa. Tapi afdolnya sholat sunat selesai dengan membarengi takbiratul ihram imam itu jauh lebih bagus atau lebih utama daripada menyelesaikan sholat sunat itu. Nah, itu ada kisah Pak, kisah yang banyak sekali tentang sholat sunat. Ada dulu para sahabat gara-gara terlambat berjamaah bersama takbiratulnya Nabi. Nah, tapi itu bagus Pak. Ada seorang sahabat ketika kurmanya panen kurma Pak, panen kurma. Begitu selesai panen pulang mau sudah dapat 1 rakaat, ketinggalan Pak, ketinggalan takbiratulnya Nabi. Yang terjadi apa? Gara-gara kebun kurma yang melalaikan saya kasihkan engkau wahai Rasulullah. Nah, itu kan bagus, itu diinfakkan kepada Rasulullah untuk perjuangan Islam. Jadi supaya nggak melalaikan sholat. Nah, itu zaman sahabat Pak. Kalau zaman sekarang ya pengennya belakangan aja.
Mungkin itu Bapak dan Saudara sekalian, terima kasih. Jadi baru bahas ini Pak. Inilah para ulama itu membahas tentang hadis. Maka sering saya sampaikan, udahlah kalau baca hadis baca aja, nggak usah neko-neko. Kalau neko-neko nanti pemahamannya bukan pemahamannya ulama, bukan pemahamannya orang yang pernah tahu atau pernah diajarkan, tapi pemikirannya sendiri. Oh, kacau itu. Nah, seperti ini aja. Kalau sampean membaca terjemahannya doang, wah, akhirnya kan gitu. Sahnya amal ini, maka harus semuanya. Ternyata ada yang sekali lagi saya ringkas, Bapak dan Saudara sekalian, saya simpulkan bahwa kajian kita pada malam hari baru innamal a'malu. Hanya saja sahnya amal itu dengan niat. Ternyata amal yang seluruhnya itu masuk ke dalam kategori ada amal yang masih tetap aturan agama tapi nggak pakai niat juga sah. Nah kalau begitu ini apa? Inilah pemahaman namanya idofi. Adatul qasar itu ada dua Pak, hakikat dan idofi. Nah, itu sampean bingung. Wow, Pak. Udah ini aja, yang idofi itu kemungkinan masih itu. Tapi nanti kalau saya jelaskan, insya Allah bisa mengenai tentang adatul qasar yang hakikat itu seperti apa, dan adatul qasar yang idofi itu seperti yang Bapak dengar tadi. Mungkin itu Bapak dan Saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang didapat kali ini mudah-mudahan memberi wawasan. Kalau saya mengharapkan bukan bisanya, tapi memberi wawasan. Jadi memberi wawasan kepada Bapak, oh hadis itu ternyata begitu. Matannya baru membaca innamal a'malu binniyat sudah 1 jam, hampir 1 jam. Malu Pak. Jadi mungkin itu Bapak dan Saudara sekalian, mudah-mudahan ini membuka wawasan lah, membuka pemikiran kita, tidak saena udele dewe. Saena udele dewe ketika menyampaikan khususnya hal-hal yang berkaitan dengan hukum.